Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kali ini kita nggak akan ngopi, nggak akan ngebrew, nggak akan bahas tentang kopi yang saya lagi minum. Tapi saya akan membahas tentang urusan pertermosan. Jadi kalau saya ke Informa atau ke tempat-tempat yang memang ada perabotannya, saya lebih cenderung tertarik untuk membeli kayak panci, wajan, gelas, dan centong dan lain-lainnya ya, termasuk termos. Jadi termos di rumah tuh udah banyak banget ya, dari yang harganya biasa aja sampai harganya nggak biasa. Aneh sih, kalau orang lain koleksi motor, mobil, kalau saya koleksi termos sama panci sama wajan. Nah, tapi ini ada sesuatu yang berbeda sama termos ini. Handpresso cukup punya nama mungkin ya di dunia peralatan kopi, karena ada handpresso yang harganya cukup hybrid, kalau salah ya, harga 3 juta berapa gitu. Ini saya hasil hunting faedah di Oten nih, diskon Oten 17 Agustus. Lumayan nih diskonnya, gila-gila. Walaupun saya nggak tahu ya harga aslinya berapa ya di Oten, kayaknya cukup mahal juga. Ini saya jadinya beli murah nih, karena hasil hunting faedah ini jadi akan saya buka sebenarnya. Nanti akan saya bandingkan dengan si termos yang ada di rumah. Itu kalau dia itu 3 jam bertahan dari suhu 100, selama 3 jam dia akan turun menjadi 80 katanya. Sebenarnya kalau untuk termos dari 100 derajat, ya katakanlah 97 lah ya, selama 3 jam turun ke 80 derajat itu sebenarnya kurang kalau buat saya. Karena buat kita yang mobile, yang kadang butuh termos yang bisa bahkan mencapai 8 jam panas, itu sangat kita butuhkan banget sih. Kalau 3 jam itu misalkan agak kurang ya, tapi nggak tahu ya, kita akan coba di testing di video ini. Kalau si Shuma atau termos saya itu lebih dari 3 jam sih, tapi nanti kita bisa coba bandingkan ya. Termos saya itu bisa 8 jam, itu airnya nggak bisa diminum 8 jam loh. Airnya tuh masih bisa nggak diminum langsung, mesti dicampur dengan air dingin atau kita tuang baru kita diamkan dulu. Kita akan coba ini seperti apa bertahannya dengan harga yang lebih mahal dari termos, lebih mahal dari Shuma ya. Let's see. Sayangnya nih si termonya ini nggak digital, nanggung banget ya jualan si handpresso. Udah tahu orang-orang kopi itu butuhnya suhu yang ada digitalize-nya atau ada tulisannya, misalkan 90 sampai minimal dari 8 orang ngebrew itu 88 deh kalau saya. Jadi anggap aja kalian si handpresso ini kasih suhu dari titik 88 atau 80 deh, dari titik 80 sampai 90 sampai 100 deh, 80, 81, 82 dan sampai 100. Ini kan nggak ada nih, dia cuma titik-titik doang, hot, dirasa kayak gini, nanggung banget deh ngasih info. Ketahuan banget nih yang jualan bukan yang ngedesain bukan orang yang paham kopi kali ya. Kita akan tuang. Oh ya, nanti ya saya kasih suhu nih, suhunya 100 derajat Celcius kurang lebih ya.
100 lebih malah. Kita tuang ya, anggap aja pas dituang dia mengalami penurunan suhu jadi 100 derajat deh misalkan gitu ya. Saya tuang sampai batas segini. Oke, kita tutup. Lalu kita taruh sini. Mulai dari 744. Saya akan cek di 5 jam aja ya. 5 jam dari 744. Nanti kita akan cek lagi. Saya kasih setting alarm nanti supaya nggak lupa. Lalu kita lihat suhu dia ada di T ya, mungkin masih perlahan naik. Oke, masih perlahan naik. Biarin aja karena anggap aja saya ngasih suhunya di 100 derajat Celcius sesuai dengan yang digambarnya ya. Let's see, 5 jam akan kita cek. Hampir 5 jam ya. Let's see ya, kurang 20 menitan. Saya pengen tahu dia ada di sini, jarum dari T ke sini. Let's see ya, berarti dari 100 derajat Celcius kita akan cek menggunakan timer temperatur saya ya. Coba lihat sih, 5 jam masih bisa buat ngebrew kopi atau enggak. Udah enggak. Kalau buat saya 5 jam udah nggak bisa ngebrew buat kopi, simply air panas saja kalau buat saya. Tapi mungkin kalau dia di 4 jam mungkin masih bisa mencapai di 88 derajat Celcius. Jadi ala si Handpresso ini, termos ini cuman bisa maksimal kalau buat saya ya, maksimal di 4 jam. The restnya dia udah nggak bisa buat ngebrew kopi, karena kalau buat saya paling rendah itu 88 derajat Celcius. Kecuali teman-teman ala-ala ngebrew kopi di suhu 77 derajat Celcius ya, masih bisa. Tapi kalau buat saya nggak bisa. Jadi ini 4 jam, 3 jam lah. Bener sih, 3 jam ya idealnya mungkin ya. Dari suhu di set 100 derajat Celcius, 3 jam dia turun menjadi berapa ya tadi ya, lupa saya. Jadi kalau buat bepergian nggak terlalu lama masih oke lah, kalau dibanding ini nih, dibanding Excelso yang saya beli, ya ini gila nih, ini salah satu termos yang canggih juga nih, salah satu termos yang canggih, bisa tahan panas lebih lama. Sekian ya teman-teman ala-ala. Kalau buat saya Handpresso, kalau dengan harga non diskon sekitar 700-an, saya sih nggak gitu suka ya, nggak gitu rekomen lah. Tapi kalau buat kalian yang memang jeda waktunya 2 jam atau 3 jam masih oke. Tapi kalau buat saya yang misalkan pengen ngebrewnya, nanti 5 jam kemudian, kayaknya nggak rekomen ya. Kalau yang menunggu atau melakukan perjalanan waktunya 4 jam ke atas, kalau saya sih nggak rekomen. Tapi kalau perjalanannya misalkan dari rumah ke kantor masih oke, masih bisa, sangat bisa banget ya. Karena di kantor itu dia menggunakan dispenser atau water heater ya. Kalau di kantor saya, jadi suhu water heater itu juga kayak cuman 70 derajat Celciusan, jadi nggak panas. Jadi butuh ini bawa dari rumah, nanti di kantor ngebrew masih bisa, kalian masih bisa pakai. Tapi kalau buat saya, kalau ini buat di rumah bawa ke kantor masih oke. Tapi kalau kayak dari sini perjalanan ke gunung misalkan, nah ini nggak bisa nih, butuh termos yang cuma atau merek termos yang bisa 8 jam. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.